Nirvana Farm. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Nirvana Farm. Subscribe now. Oh iya teman-teman, Nirvana Farm mengajak kalian semua untuk ikut meramaikan kontes Dombos tahun 2025 yang akan digelar pada hari Minggu 19 Oktober tahun 2025 di Sasana Adipura, Wonosobo. Acara ini penuh keseruan, ada berbagai kelas lomba Dombos dengan hadiah jutaan rupiah menanti para pemenang. Buat teman-teman yang tidak bisa hadir langsung, no worry. Nirvana Farm akan menyiarkan live streaming acara ini di YouTube channel Nirvana Farm. Jadi tetap bisa mantau, kasih dukungan, bahkan ikut HIPA langsung dari rumah. Sampai jumpa di kontes Dombos nanti. Pernah nggak sih terlintas di pikiran? Apakah mungkin peternak kecil di desa bisa ekspor domba ke luar negeri? Jawabannya, bisa dong. Tapi tentu ada proses yang harus dilalui. Karena ekspor domba itu tidak sesederhana jualan ke pasar hewan. Ada tahapan panjang yang wajib dipenuhi. Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama, persiapan domba. Sebelum bisa dijual ke luar negeri, domba harus dalam kondisi sehat, gemuk, dan bebas penyakit. Biasanya ada pemeriksaan dari dokter hewan. Kalau domba sakit atau kurus, otomatis ditolak. Maka, peternak harus rutin vaksinasi, kasih pakan berkualitas, dan menjaga kandang tetap bersih. 2. Karantina hewan. Semua domba yang mau ekspor wajib masuk ke karantina hewan. Ini untuk memastikan domba benar-benar bebas penyakit menular. Lama karantina bisa 7-14 hari, tergantung aturan negara tujuan. Jadi, cari tahu lokasi karantina resmi terdekat, biasanya dikelola oleh pemerintah atau eksportir besar. 3. Sertifikat kesehatan dan halal. Untuk bisa ekspor, dibutuhkan dokumen resmi seperti Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH dari Dinas Peternakan dan sertifikat halal karena negara tujuan misalnya Timur Tengah. Hanya mau terima hewan yang sesuai syariat. Untuk itu kerjasama dengan dokter hewan dan lembaga sertifikasi halal supaya semua dokumen siap. 4. Ngurus perizinan ekspor. Selain sertifikat, masih ada dokumen lain seperti izin ekspor dari Kementerian Perdagangan, dokumen dari Bea Cukai untuk luar negeri, kontrak dengan pembeli luar negeri importir. Hal ini, peternak biasanya tidak mengurus sendiri, tapi lewat eksportir resmi atau koperasi besar. 5. Transportasi dan pengiriman. Pengiriman bisa lewat kapal laut atau pesawat kargo. Domba harus diangkut dengan kandang khusus, diberi pakan dan air selama perjalanan. Kalau tidak, bisa stres atau mati di jalan, maka gunakan jasa logistik hewan ternak yang sudah berpengalaman. Nah, tantangannya ada di sini. Pertama, biaya logistik mahal. Kirim domba hidup butuh kandang khusus, makanan, dan perawatan selama perjalanan. Kedua, skala produksi peternak kecil biasanya belum cukup untuk memenuhi permintaan luar negeri yang jumlahnya ribuan ekor. Ketiga, persyaratan dokumen dan kualitas sangat ketat, jadi peternak harus benar-benar disiplin. Tapi jangan pesimis, ada juga solusinya. Peternak bisa bergabung dalam koperasi atau kelompok besar supaya jumlah dombanya cukup. Lalu bisa bekerja sama dengan eksportir resmi yang sudah terbiasa urus dokumen, sehingga peternak tidak pusing sendiri. Pemerintah juga punya program pembinaan ekspor dan fasilitas karantina, jadi kalau peternak aktif mencari informasi, peluang terbuka. Dari data terbaru, populasi domba Indonesia mencapai 17,9 juta ekor. Namun ekspor domba masih sangat terbatas dan lebih sering justru kita melihat impor daging domba.
Jika dibandingkan, peternak yang sudah siap secara sistem dan jaringan punya peluang sekitar 30-50% untuk menembus ekspor, sedangkan peternak biasa mungkin hanya 10-20%. Jadi, apakah kita bisa ekspor domba? Jawabannya, bisa, tapi butuh persiapan serius. Bagi yang benar-benar siap, peluang ini sangat menjanjikan, apalagi jika harga domba lokal sedang lesu. Dengan strategi yang tepat, ekspor bisa jadi solusi. Kalau ada tambahan atau informasi lainnya, boleh komen di bawah ya. Sampai jumpa.